Alhamdulillah, بسم الله الرحمن الرحيم. alhamdulillah wa syukrilillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa بسم taala. الله الرحمن الرحيم. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini الحمد لله. kita masih بسم diberikan الله الرحمن nikmat yang الرحيم. sangat banyak, termasuk nikmat bangun pagi, الحمد لله. nikmat hadir بسم الله dalam الرحمن salat subuh الرحيم. berjemaah, dan kita lanjutkan dengan majlis ilmu dengan tajuk besarnya Sirah Nabawiyah. Sebagaimana kita sudah bahas بسم الله الرحمن pada الرحيم. pertemuan yang sebelumnya, sebulan yang lalu, dan kita akan bicara tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi yang kita ambil secara mozaik. Kita ambil hal-hal yang sekiranya penting dan menarik. Tidak membahas secara keseluruhan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sama-sama tahu bahwa Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Tidak ada perselisihan. بسم الله الرحمن الرحيم. Hari Senin. Tidak ada perbedaan pendapat. Pada tahun gajah, tidak ada perbedaan juga. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang paling masyhur, tetapi menurut seorang ulama, Syekh Al-Mubarakfuri, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, riwayat itu bukanlah riwayat yang paling kuat. Menurut kekuatan riwayat dan analisis sains berdasarkan ilmu astronomi atau ilmu falak. Pada bulan Rabiul Awal juga masih tersisa perbedaan pendapat. Karena ada yang berpendapat di bulan yang lain. Ada bulan Rajab, bulan Ramadan, dan bahkan bulan yang lain. Tetapi kita tidak terlalu mendengar riwayat-riwayat tersebut. Menurut Syekh Al-Mubarakfuri, yang paling kuat, Nabi itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 bulan Rabiul Awal
li awwali amin min hadisatil fil. Tahun pertama peristiwa gajah. Jadi hadirnya atau datangnya tentara Yaman, Abraha dari Yaman ke Mekah yang mengendarai gajah. Karena itu disebut dengan tahun gajah. Atau 40 tahun setelah berlalunya. Boleh minum ya? 40 tahun setelah berlalunya kekuasaan Kisra di Persia. Runtuhnya kekuasaan Persia. Yang sebelumnya sangat luar biasa pengaruhnya dan kekuasaannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa disebut sebagai riwayat yang paling masyhur? Karena ini diriwayatkan di dalam Sirah Nabawiyah yang memang sudah dipilih dan menjadi pendapat yang diambil oleh sebagian besar ulama Islam di berbagai penjuru dunia, sementara yang lain tidak diambil dan tidak dikutip dan tidak dinyatakan sebagai hari kelahiran atau tanggal kelahiran Nabi. Ada beberapa tanggal-tanggal yang diidentifikasi sebagai kelahiran Nabi. Yang pertama tanggal 2 Rabiul Awal. Maka kalau ini diambil, berarti tanggal 2 Rabiul Awal kita sebagai bangsa Indonesia libur. Libur sekolah, libur ngantor. Karena tanggal 12 Rabiul Awal libur. Namanya Maulud Nabi. Libur karena kelahiran Nabi. Ada pendapat yang lain tanggal 8. Kalau sepakat, maka libur lagi. Dan yang lain tanggal 9, sebagaimana pendapat yang diambil oleh Syekh Al-Mubarakpuri. Kalau sepakat, libur lagi. Dan yang lain, riwayat yang lain adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kita sudah mengambilnya dan tanggalan berwarna merah. Libur. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi tentang kelahirannya masih banyak pendapat? Sementara wafatnya tidak ada perbedaan pendapat. Karena ketika Nabi Muhammad lahir, dia belum menjadi siapa-siapa. Jadi perhatian masyarakat itu kurang dibandingkan pada waktu wafatnya. Kita semua tahu bahwa manusia lahir itu tentu bukanlah siapa-siapa. Kecuali dia adalah anak dari orang yang sangat terhormat.
Nabi pun sesungguhnya keturunan dari tokoh-tokoh yang sangat terhormat. Tetapi tentu sebagaimana manusia-manusia yang lain, bahwa belum ada reputasi, belum ada prestasi, maka orang seringkali mengabaikan. Apalagi ketika itu belum ada catatan tertulis, disebabkan yang paling utama adalah masyarakat ketika itu bukan masyarakat literasi, bukan masyarakat yang sangat dekat dengan persoalan tulis-menulis. Nah, masyarakat Arab bukanlah masyarakat yang pandai membaca dan pandai menulis. Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan tidak pandai berhitung. Itulah masyarakat, ciri masyarakat Arab ketika itu. Masyarakat di sekitar Nabi. Tetapi tentang kelahiran, tentang wafatnya, Nabi Muhammad adalah seorang tokoh yang sudah memberikan reputasi yang sangat besar dan pengaruhnya luar biasa, maka tentu semua orang tahu dan semua orang mengingatnya. Maka tidak ada perbedaan riwayat tentang wafatnya Nabi. Tetapi tentang kelahirannya berbeda pendapat. Yang pertama menyangkut tanggal di dalam Rabiul Awal. Tadi yang paling masyhur ada tanggal 12. Ada pendapat yang menyatakan tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Dan riwayat yang lain ada yang mengatakan tanggal 10. Riwayat yang lain pula ada yang mengatakan tanggal 9, tadi sudah saya katakan. Nah, ini menunjukkan bahwa belum clear ya, persoalan tanggal kelahiran Nabi SAW. Tetapi tentang harinya tidak ada yang berbeda pendapat, karena Nabi sendirilah yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Ketika Rasul ditanya, mengapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Rasul menjawab, karena itu adalah hari kelahiranku. Maka Nabi kemudian mentradisikan berpuasa hari Senin dan kita sebagai umatnya lalu mengikutinya. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ini tentang kelahiran Nabi. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini maka kita bisa membahas bukan persoalan tanggalnya, tetapi bagaimana Rasulullah dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat terhormat. Kakeknya adalah seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Ka'bah dibangun kembali atau direhab pada masa sekitar kehidupan pada waktu itu, Abdul Muthalib, ayah Rasulullah, yang diamanai untuk menjadi ketua rehab atau pembangunan Ka'bah. Kita tahu bahwa Ka'bah itu dibangun pertama oleh Nabi Adam. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan seterusnya, panjang sejarahnya, dan pada masa kehidupan di abad ke-7 dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy, dan
pimpinannya atau ketua panitianya adalah Abdul Muthalib. Termasuk dikurangi ukuran Ka'bah itu. Dari yang semula lebih luas menjadi lebih sempit karena kekurangan dana. Jadi menurut analisis karena kekurangan dana. Mana yang dikurangi dari bangunan itu? Bagian yang sekarang menjadi Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail itu merupakan bangunan yang berada di dalam bagian Ka'bah. Lalu sekarang Hijr Ismail berada di luar bangunan utama Ka'bah. Karena itu Nabi mengatakan salat di Hijr Ismail itu berarti dia salat di dalam Ka'bah. Nah, dan orang yang tawaf tidak boleh melewati bagian dalam yang ada di antara bangunan Ka'bah dan Hijr Ismail. Tidak sah tawafnya kalau melewati jalur itu. Tetapi harus melewati jalur luar dari Hijr Ismail, baru tawafnya dianggap sah. Tetapi kalau melewati itu maka tidak sah. Karena bangunan Hijr Ismail itu adalah bagian dari bangunan Ka'bah. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, Nabi yang mulia ini terlahir dari keluarga besar bangsawan Mekah, Bani Hashim. Mereka sangat dihormati oleh suku-suku Mekah dan bahkan oleh suku-suku yang ada di sekitar Mekah ketika itu. Tetapi nasab yang sangat terhormat ini kemudian berbanding terbalik dengan sejarah pribadinya yang sangat memilukan. Mengapa? Karena yang pertama, ketika sang ibundanya, Aminah, sedang hamil berusia 2 tahun, ayahnya wafat. Wafat dalam perjalanan ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama lama dari kota sekarang yang disebut dengan Madinah. Namanya Yasrib. Di sebelah utara kota Mekah. Jaraknya berapa ya itu? Perjalanannya kalau pakai bus lancar 4 jam. Sekarang pakai kereta tinggal 2 jam. Tinggal 2 jam kereta cepat. Nah, terlahir sebagai anak yatim, tentu Muhammad kecil ini harus menempuh hidup di Mekah dalam kondisi yang sangat kontras. Jadi di satu sisi, ya keturunan terhormat, namun di sisi lain ia sangat rentan karena ia merupakan anak yang tak berayah. Ayahnya sudah wafat, lahir dalam keadaan yatim. Nah, namanya Muhammad itu adalah nama yang kurang populer di kalangan masyarakat Arab. Yang menurut riwayat berasal dari mimpi ibunya ketika ia masih dalam keadaan hamil. Yang nama itu kemudian dideklarasikan oleh kakeknya yang membawa bayi ini ke
Ka'bah dan kemudian dia menamakan dengan nama Muhammad. Nama yang tidak populer. Dan di mana-mana banyak nama yang populer dan nama yang tidak populer. Kalau nama Muhammad di kalangan masyarakat kita sekarang sudah menjadi sangat populer. Tetapi di Indonesia Muhammad yang disambung-sambung dengan nama yang lain. Bahkan nama orang satu kampung bisa menjadi nama seseorang kalau di Indonesia itu. Zaman dahulu mungkin masih biasa menggunakan nama satu kata, lalu menjadi dua, lalu menjadi tiga, lalu sekarang 4 atau mungkin lebih. Niru-niru orang Arab yang namanya panjang. Padahal nama panjangnya orang Arab itu bukan namanya sendiri tetapi nama yang disambung dengan ayah, kakek, dan seterusnya. Kalau di sini tidak. Jadi nama satu orang itu bisa dipakai untuk 3 atau 4 orang. Muhammad Nasih, 2 orang tuh. Tapi dipakai untuk nama 1 orang. Usman Kasmin, 2 orang. Kasmin itu apa? Nama sendiri atau nama ayah? Oh, nama ayah itu berarti namanya 1. Usman. Ya. Tidak ada yang menyebut, yang memanggil Kasmin ya? Ada, nah, itu. Karena dia terbiasa atau menganggap bahwa Kasmin itu adalah bagian dari nama inti dari Pak Usman. Nah, kadang-kadang yang kedua itu. Iya, karena kita lebih menekankan kadang-kadang nama terakhir. Bukan kedua, tapi yang terakhir. Ada yang menekankan pertama, ada yang menekankan terakhir. Nama saya Muhammad Nurul Humaidi. 3 orang. Nama pertama Muhammad, dan yang memanggil nama Muhammad itu biasanya hanya orang Arab. Yang sedang berdiskusi, berdialog dengan saya, lalu tahu nama saya begitu, maka dia memanggil saya dengan nama Muhammad. Dan saya sangat senang dengan panggilan itu. Yang kedua, Nur. Untungnya tidak nama saya Nur saja. Tapi kalau nama Nur, kalau itu saya bertemu dengan orang Arab, pasti dia bingung. Ini Nur kok laki-laki? Karena kalau Nur itu sendirian, lebih dominan perempuan untuk di Arab. Tetapi juga bisa untuk laki-laki kalau kemudian disambung. Untung ada sambungannya itu. Al-Humaidi. Nurul Humaidi. Nah, hadirin, jadi namanya sendiri kurang populer. Yang tidak populer di sini apa ya? Kalau namanya Joko, Bambang, Agus, di sini sangat populer. Budi, itu sangat populer. Yang orang bisa secara tidak sengaja sama namanya dengan orang-orang di tempat yang lain. Saya tadi berpikir di sini Pak Janalis Janaid hadir. Itu nama yang juga tidak populer itu untuk kalangan masyarakat kita. Hanya satu-satunya yang saya temukan, nama manusia kok Janalis. Biasanya hadir. Sebulan yang lalu hadir di sini. Dan beliau mengisi. Besok mengisi ya. Nah, Janalis Janaid. Itu beliau orang Sumatera ya? Padang, kalau di Padang nama-nama begitu itu banyak ya. Jadi Afrizal, ada saudara kita di Malang nama dari Padang juga, Amrizal, dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang khas Padang. Mungkin di sana biasa dan populer, tetapi untuk kita di sini tidak populer. Janalis Janaid. Kalau Junaidi banyak.
Junaidi banyak, kan mirip-mirip. Janaid dengan Junaidi ini mirip-mirip itu. Nah. Jadi nama yang tidak populer. Bejo, Karyo, Selamat, Bambang, itu biasa itu. Kartijo, Suminten, Ponirah, itu. Sumini itu nama-nama populer pada masanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Generasi-generasi kita dan generasi anak kita sudah tidak ada lagi yang memberi nama anaknya dengan nama-nama yang khas ketika itu. Kalau namanya sudah Arab, seperti Muhammad Nasih, Usman itu biasanya memilih nama-nama yang ya agak-agak modern gitu. Pak Nasih putranya namanya siapa? Nama. Reza. Riza ya. Rizal ya. Rizal El Nasih. Wah, itu nama Nasih sudah dimodernkan jadi El Nasih. Ya. Anas. Itu kreatif sekali itu. Jadi gabungan dari orang tuanya. Jadi Nasih dan Anis. Anas ya. Nama-nama rekayasa ya. Sekarang digabung. Ya, gabungan-gabungan. Seperti ada tokoh di Madiun namanya Parci. Itu gabungan dari bulan Sapar tanggal 1. Itu nama orang tua dulu. Orang tua memberi nama itu kreatif. Itu generasi kita, generasi saya lah. Jadi di IKIP di adik kelas saya namanya Parci. Mantan rektor Universitas PGRI Madiun, dulu IKIP PGRI Madiun, namanya Parci, Dr. Parci. Apa itu Parci? Jangan keliru ya, P-nya jangan dirubah dengan huruf yang lain ya, nanti malah nama keliru. Parci bulan Sapar, bukan Safar loh ya, kalau dari Safar malah fasih Arabnya malah kalau disingkat jadi dari jangan diganti pokoknya. Pengucapannya asli Jawa, bulan Sapar ya. Bukan Safar. J-nya tanggal 1. Ya, Bejo. Namanya beliau itu Muhammad Bejo. Tulisannya Muhammad Beja. B-E-J-D-Y-A. Tergantung. Karena saya menemukannya di beberapa sumber, yang saya temukan ada 2. Ada Beja, pakai A, itu berarti daerah Jawa Tengahan. Yang dibaca Bejo, jadi orang Jawa Tengah itu kalau ada A itu dibaca Bejo. Jaka itu dibaca Joko. Kalau di sini Jaka ya tetap Jaka. Yang benar kata orang ahli bahasa, yang benar A. Ana apa? Itu dibacanya ono opo. Tulisannya ana apa? Itu begitu katanya. Saya selalu diprotes oleh Pak Manan kalau menulis pakai O itu. Karena yang benar katanya A menurut ilmu tata bahasa Jawa. Tetapi membacanya harus O. Sopo tulisannya sapa. Begitu ya. Sopo. Karena itu ya itu salah.
Solo. Tapi nama aslinya tertulis di dalam dokumen Desa Sala. Nah, Solo. Ya, jadi sejarahnya Solo itu adalah dulu namanya Desa Sala. Ya, iya Kartasura, jadi Kartosuro. Mm-mm. Solo, nggih. Desa Solo. Surakarta. Iya. Jadi Solo itu nama hari ini, nama budaya. Karena masih banyak yang tanya. Katanya Solo, kok Surakarta? Ah. Hmm. Kali Semanggi. Iya. Semanggi. Sekarang jadi Bangawan Solo. Jadi Solo. Kalau yang bacanya tadi tulisannya apa? Pakai A ya? Pakai A ya? Oh. Solo. Solo. Ucapannya. Tetapi ketika saya belajar huruf itu versi Madura, tidak hono coroko, tapi hana caraka data sawala. Itu Madura. Saya belajar waktu kecil. Hana caraka data wasala pot. Iya, iya. Iya. Iya, memang pengucapannya pakai O, jadi betul seperti itu. Tetapi saya di mana-mana sumber sejarah itu selalu pakai A. Seperti Desa Sala Solo itu tertulisnya Desa Sala. Saya di dokumen sejarah ya. Ah ya betul. Betul betul. Botongo. Nah, di Madura tidak A semua. Bukan suku Jawa ya. Ya, oke. Oke, itu Jawa. Oke, kita ini nama ya, nama Muhammad, nama yang tidak populer, nama yang unik. Tetapi itu kemudian menjadi penanda dan menjadi nama yang sangat terkenal ya. Nah, berkaitan dengan ini maka Rasulullah itu adalah sosok yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat, tetapi di sisi yang lain dia rentan karena lahir ayahnya sudah wafat. Tetapi itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan berikutnya. Nah, misalnya dari sosok bayi yang lahir yatim, itulah yang kemudian menjadi inspirasi, sudah merupakan sebuah inisiasi dari Allah untuk kemudian dia diangkat menjadi Rasul.
Apa? Nah, setidaknya karena ada dua alasan. Yang pertama, tentu saja adalah kerentanan dan kerendahan hati yang secara alami pasti dimiliki sejak masa kanak-kanak. Karena dia sebagai seorang yatim, rendah hati. Mana ada anak yatim yang kok bangga gitu. Nah, pelajaran kerendahan hati sudah dilalui sejak dia kanak-kanak. Kondisi ini semakin menguat lagi ketika ibundanya Aminah wafat pada saat Rasul Muhammad itu berusia 6 tahun. Tambah lengkap keprihatinannya, tambah lengkap kerentanannya karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Maka apa? Keadaan ini semakin menguatkan Rasulullah itu benar-benar hanya tergantung kepada Tuhan, kepada Allah. Tidak tergantung kepada orang tua. Kalau anak yang lahir dan tumbuh bersama orang tuanya, maka ketergantungan kepada orang tua akan sangat besar. Tetapi Muhammad kecil ini, ayahnya sudah wafat ketika masih dalam kandungan, ibundanya wafat ketika berumur 6 tahun, maka dia tidak memiliki siapa-siapa dari keluarga batihnya. Yang pertama, latihan menjadi sosok manusia yang rendah hati itu sudah sejak kecil. Tidak ada anak yatim kok gaya. Kalau anak yatim gaya itu berarti keterlaluan. Yang kedua, dia menjadi sosok yang sangat dekat dengan orang-orang fakir. Orang-orang yang tak berdaya karena dirinya adalah orang yang dalam tanda kutip tak berdaya, maka dia sangat dekat, akrab dengan orang-orang lain yang juga tidak berdaya. Nah, ini saya kira penting untuk kita ambil satu pelajaran. Jadi kalau ingin mendidik anak itu menjadi anak hebat, ya jangan dimanja sejak kecil. Kalau dimanja, dia pasti akan lebih besar ketergantungannya kepada orang tua, maka apa-apa orang tua. Maka dalam riwayat, Nabi mengatakan, pemuda itu bukanlah orang yang menunjukkan siapa ayahnya, tetapi pemuda itu adalah orang yang menunjukkan siapa aku. Artinya mengajarkan untuk tidak tergantung kepada orang lain. Jadi dia adalah sosok manusia yang sudah belajar kerendahan hatian kepada orang lain, tetapi sangat dekat dengan orang-orang fakir, orang-orang tak berdaya. Yang kedua, dari keadaan ini, maka Rasulullah itu adalah sosok yang kemudian menjadi orang yang sangat terhormat, tetapi dia tidak pernah melupakan sejarahnya. Dalam perkembangannya dia tidak pernah melupakan kehidupan masa lalunya, maka Rasulullah itu menjadi orang yang bersedia untuk menjadi ayah bagi anak-anak yatim dalam perkembangan sejarah Islam berikutnya. Sangat perhatian kepada anak-anak yatim, sangat peduli kepada anak-anak yatim, karena dirinya lahir dalam keadaan yatim. Maka ini pelajaran penting, orang itu kalau ingin menumbuhkan sikap empati dalam kehidupannya, maka jadikanlah orang itu mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi tentu kehidupan ini bukan kita yang mendesain, tetapi pelajaran ini penting. Misalnya
anak itu agar dia merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak punya, maka jangan selalu diberi kecukupan, ya cukup sekadarnya. Kita dididik dahulu berangkat ke kota kita sekarang ini, saya kira tidak dibawain apa-apa oleh orang tua. Dari Lamongan saya kira sepeda ontel saja tidak bawa, apalagi sepeda motor. Dari Madura tidak bawa kendaraan apapun. Naik bis, lalu naik bemo, dan ketika di Malang jalan kaki. Boleh jalan kaki dari Basuki Rahmat ke Jalan Jombang, itu wilayah saya. Dari Jalan Basuki Rahmat ke daerah Sumbersari kalau Pak Usman. Nggak tahu dulu tinggalnya di mana. Pak Nasih dulu tinggalnya di Sumbersari, di Betek. Itu kalau dari rumah, kos pasti jalan kaki. Tidak ada kok kendaraan. Anak-anak sekarang kampus jadi penuh dengan sepeda motor di mana-mana. Lalu jalan-jalan sekitar kos itu pun penuh dengan sepeda motor. Kalau di sini kira-kira ya jalan jalan Kerto itu kalau lagi habis maghrib kayaknya penuh. Kalau di sekitar saya jalan Tirto itu penuh. Padahal kosnya di dalam gang, keluar mau makan naik sepeda motor. Ke kampus, GoFood. Tinggal telepon, tinggal datang sendiri ya. Kalau dulu tidak begitu, dulu mencatat, ngebon. Masak dewe ngelewat atau beli di warung, kalau uangnya sudah habis ngebon, nulis. Ya. Nah. Dan pemilik warung itu begitu percayanya kepada mahasiswa zaman itu. Ya. Ya. Nah, itu yang banyak celananya, yang tidak punya bagian banyak ngebon ya. Nulis, saya masih ingat itu. Ketika datang kiriman, kita deposit, nyetor uang, lalu nulis berapa uang yang disetor, kemudian makan, ketika sudah habis, masih terus nulis, minus tapi. Ketika dapat kiriman, maka bayar lagi, deposit lagi. Begitulah caranya dan sangat dipercaya. Saya kira sekarang tidak ada warung yang bisa percaya kepada orang yang hanya menulis. Karena dulu tidak berani. Jadi tidak berani meninggalkan hutang karena ajaran resiko hutang di dunia itu begitu melekat kepada anak-anak pada masa itu. Sekarang rupanya pelajaran ngapusi itu sudah tidak ada di sekolah itu. Justru mungkin pelajarannya sekarang adalah pelajaran bukan menjauhi berbohong, tapi justru disuruh berbohong. Ujian yang penting nilainya tinggi, persoalan mau bohong atau tidak itu urusan lain. Bahkan secara sengaja sekolahnya kemudian memberikan contekan kepada siswanya secara masif agar sekolahnya menjadi sekolah yang paling tinggi nilainya, dan itu adalah mandat dari pemimpin daerahnya supaya daerahnya kemudian mencapai sebagai nilai yang paling tinggi di seluruh wilayah provinsinya dan begitu seterusnya. Dan itu pernah terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Malang kalah. Kota pelajar ini kalah dengan sebuah kabupaten yang berada di sebelah barat agak ke selatan dari Malang. Kabupaten tertinggi, terhebat nilai danumnya untuk SMP ketika itu. Saya telepon
guru di situ. Selamat ya, hebat kabupatenmu. Jawabannya apa? Alah mas, orang itu semua sudah direkayasa. Direkayasa katanya. Jadi kalau anak kok SMP-nya nilainya 8, rata-rata nangis katanya. Nilai 8 nangis. Karena yang lain 999 dan seterusnya. Direkayasa. Jadi memang sudah diajari berbohong. Maka pantaslah kemudian kalau banyak muncul pemimpin-pemimpin yang suka berbohong. Berjanji bisa, menepati janji tidak bisa. Karena pelajaran menepati janji sudah hilang dari pelajaran pendidikan mereka. Saya kira begitu dua hal yang penting saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan Nabi pada masa awal. Kemudian yang kedua adalah pelajaran bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ibundanya juga wafat ketika usia 6 tahun. Sudah inisiasi sejak awal bahwa Rasulullah itu menjadi orang yang belajar untuk berendah hati dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dia tentu sangat peduli dengan orang-orang yang lemah. Itulah pemimpin yang sesungguhnya yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.